Pramadita Podcast sing ana tunggale. Halo Sobat Pramadita, saya Nur Kamila Puja Karisma. Pada kali ini saya yang akan menemani kalian semuanya selama beberapa menit ke depan. Yang nantinya saya akan berbincang-bincang bersama narasumber yang pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Sobat Pramadita, Risma di sini dan kalian lagi dengerin podcast Pramadita. Nah sobat, di hari yang spesial ini kita bakalan kedatangan tamu yang tak kalah spesialnya. Penasaran nggak sih siapa tamunya? Selamat datang Ibu Retno. Halo Ibu, saya Risma. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Risma sendiri gimana? Luar biasa sekali Ibu. Kalau kita tidak luar biasa, tidak mungkin ya Ibu kita bisa bertemu dan berbincang-bincang di Pramadita Podcast. Yap. Nah kebetulan hari ini Ibu Retno sedang kami undang di program Pramadita Podcast. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di Pramadita Podcast. Baik Ibu, seperti yang sudah kita tahu bahwa kemarin merupakan peringatan Isra Mi'raj yang ke-1445 Hijriah. Nah, untuk SMA Negeri 1 Banyuwangi sendiri, apakah ada kegiatan untuk memperingati hari tersebut? Iya. Alhamdulillah kemarin kami dari seluruh pembina guru agama ya telah melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaannya di masjid, doa bersama dan mendengarkan mauidhah hasanah terkait peringatan Isra dan Mi'raj. Wah, ternyata lebih awal ya Ibu, Iya. bahkan sehari sebelum pelaksanaan itu dimulai. Iya. Baik Ibu, kalau boleh tahu kegiatan kemarin itu seperti apa sih Ibu? Kemarin diawali dari istighosah ya, khusus untuk kelas 12. Niatnya, tujuannya yaitu sama-sama berdoa semoga kelas 12 yang sesaat lagi akan ujian diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan segala cita-citanya semua yang diinginkan diijabah oleh Allah. Jadi hanya minta tolong gitu ya, meminta tolong dan mendengarkan mauidhah hasanah terkait tentang Isra dan Mi'raj begitu. Wah, jadi seperti itu ya Ibu. Berarti kegiatannya sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyuwangi, khususnya untuk kakak kelas yang kelas 12. Karena selain mendapatkan ilmu dari mauidhah hasanah mengenai Isra Mi'raj tadi, kakak kelas 12 juga melantunkan doa bersama di acara tersebut ya Ibu. Baik Ibu, kalau boleh tahu bagaimana sih Ibu sejarahnya Isra Mi'raj ini sehingga menjadi hari peringatan besar? Bagaimana? Ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini kita awalin dulu, Isra Mi'raj itu apa sih gitu ya? Isra itu adalah perjalanan, sedangkan Mi'raj itu adalah kenaikan. Tapi ada beberapa yang mungkin ada yang belum mengetahui sebenarnya apa sih Isra Mi'raj itu, ada apa di balik itu semua gitu ya. Isra dan Mi'raj itu oleh Allah itu awalnya karena pada saat itu adalah Amul Husni. Apa sih Amul Husni itu? Masa-masa galaunya Rasulullah. Rasulullah ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah dan tak lama pamannya. Rasulullah galau-galaunya mau curhat nggak ada karena dua orang itu adalah dua orang yang paling spesial oleh Rasulullah. Rasulullah galau kemudian diajak healing oleh Allah. Healing, kalau kita bahasa kita study tour lah ya. Kalian sudah penat di sekolah sama kalian membuat program study observasi, study tour. Nah, sedangkan Allah sendiri mengajak Rasulullah untuk Isra dan Mi'raj melakukan perjalanan malam. Pada saat itu Rasulullah sedang tidur, kemudian dibangunkan. Setelah dibangunkan, setelah melaksanakan sholat lail, qiyamul lail, Rasulullah dibelah dadanya. Dari dada sampai perut, dibersihkan dadanya, dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian diganti dengan hikmah dan iman, sehingga Rasulullah tidak memiliki kemaksiatan, yang ada hanya hikmah dan iman saja dalam diri Rasulullah, sehingga Rasulullah terbebas dari yang namanya maksiat itu tadi. Mungkin untuk bagaimana perjalanannya? Nah, perjalanan itu ketika Rasulullah setelah diajak dari Mekah tadi itu dibawa ke Yerusalem yang sekarang kita kenal ya, Palestina, Baitul Maqdis. Di sana, setelah dari sana diangkat oleh
Allah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, Rasulullah setiap langit Rasulullah itu menemui beberapa nabi. Langit pertama ada Nabi Adam, di langit kedua saya nggak hafal ya, di langit kedua itu ada Nabi Isa. Kemudian setidaknya setiap langit Rasulullah itu menjumpai beberapa nabi. Ada langit keempat Nabi Idris, dan langit keenam itu ada Nabi Musa, sampai akhirnya dibukalah langit itu untuk menemui Allah ke Sidratul Muntaha. Seperti itu. Jadi sejarahnya awal mulanya yaitu tadi, kalau kita diajak study tour, kalau Allah mengajak healing Rasulullah sebagai hadiah ketika dia mengalami kegalauan karena dua orang tercintanya sudah mendahului Rasulullah. Masya Allah, merinding sekali saya ya Ibu mendengar kisahnya. Berarti Sobat Pramadita nggak apa-apa nih galau, Rasulullah aja galau, tapi jangan sering-sering ya galaunya. Baik Ibu, kan tadi udah tahu nih sejarah perjalanan Rasulullah menjalankan Isra Mi'raj tadi. Kalau misalkan garis besarnya Isra Mi'raj itu apa sih Ibu? Iya, garis besar dari Isra Mi'raj itu sendiri ketika Rasulullah melakukan perjalanan, ya. Kemudian di situ Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Kalau kita kan perintah-perintah pasti wahyu itu datangnya dari malaikat Jibril ya. Tetapi khusus untuk perintah sholat Rasulullah mendapatkan langsung dari Allah. Itu karena apa? Betapa pentingnya arti sholat untuk kita gitu ya. Jadi ketika melaksanakan perintah, ketika mendapatkan perintah itu tadi dari Sidratul Muntaha, Rasulullah itu turun ke langit ya, dari Sidratul Muntaha turun dihadang sama Nabi Musa. Kalau bahasa kita dicegat gitu ya. Hei Muhammad gitu. Oleh-oleh apa kamu setelah kamu menjumpai Allah? Oleh-oleh apa yang kamu dapat? Rasulullah menjawab apa? Kita diperintahkan sholat, umatku diperintahkan sholat sebanyak 50 kali gitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan bagaimana? Hei Muhammad, nggak akan mampu nggak umatmu menjalankan sholat sehari semalam 50 waktu. Saya sudah pernah mencobanya ketika itu menghadapi Bani Israel. Kemudian bagaimana? Segera menghadap lagi ke Tuhanmu untuk mendapatkan keringanan oleh Allah. Akhirnya bagaimana? Rasulullah naik lagi menemui Allah untuk mendapatkan keringanan itu dan mendapatkan diskon. Kalau bahasa kita sekarang kita mendapatkan diskon potongan. 10 ya, potongan dari 50 mendapatkan potongan 10 menjadi 40. Ketika turun dihadang lagi oleh Nabi Musa. Hei Muhammad gitu. Apa gimana dapat, tapi kita nggak kira mampu nggak umatmu. Akhirnya berangkat lagi ke Sidratul Muntaha dan selebihnya sampai kita mendapatkan 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa pun mohon maaf, Nabi Musa masih mengatakan nggak kira mampu nggak umatmu. Rasulullah mengatakan apa? Ngapunten, mohon maaf, saya malu kalau seandainya saya minta lagi keringanan oleh Allah. Masa sih yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu umatku tidak mau berusaha untuk menepatinya. Jadi kenapa seperti itu? Karena awalan ibadah nanti ketika kita di Yaumul Akhir, amalan yang ditanyakan dulu adalah amalan ibadah sholat. Kalau sholat kita lancar jaya, insya Allah amalan ibadah-ibadah yang lain juga mengikuti. Jadi garis besarnya seperti itu. Baik, Ibu. Ya. Nah Sobat, kalau misalkan tidak ada peristiwa Isra Mi'raj ini, kemungkinan berarti kita masih melaksanakan sholat sebanyak 50 kali ya Ibu. Udah 5 waktu, 5 kali dalam sehari itu sangat mudah kan tentunya untuk kita melaksanakan. Nah Ibu, kira-kira apa sih Ibu tujuan dari perjalanan Rasulullah SAW ini melaksanakan Isra Mi'raj? Iya. Tujuannya yaitu yang pertama pastinya Allah menunjukkan kebesaran Allah. Maksudnya secara logika nggak mungkin nggak melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh dengan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi itu tujuannya, menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, tujuan dari Isra Mi'raj ini adalah apa? Turunnya perintah sholat 5 waktu. Karena amalan ibadah itu yang paling penting untuk kita. Jadi tujuannya selain menunjukkan kekuasaannya, juga tujuan itu perintah sholat 5 waktu untuk kita. Seperti itu. Baik Ibu, sangat seru sekali ya Ibu ternyata kisah perjalanan Rasulullah dalam melaksanakan Isra Mi'raj ini. Semoga seluruh Sobat Pramadita semuanya dapat mengambil nilai positifnya.
Baik Ibu, tak terasa ini kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Untuk itu sebelum kita akhiri nih Ibu, boleh dong Ibu Retno menyampaikan motivasi untuk Sobat Pramadita semuanya yang sedang menonton. Oke, terima kasih. Untuk sahabat Pramadita, saya berharap dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj saat ini, kita jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Dimanapun kita, kondisi apapun kita, lagi galau, lagi resah, lagi putus cinta, utamakan sholat, jangan sampai kita mengabaikan sholat. Jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Betul. Sekali lagi saya terkesan nih Ibu, mulai dari kisah yang Ibu ceritakan tadi sampai motivasi yang Ibu ungkapkan baru saja. Semoga seluruh Sobat Pramadita semuanya dapat mewujudkan, terlebih lagi bagi seluruh generasi penerus bangsa Indonesia yang sedang menonton. Amin. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali Sama-sama lagi kepada Ibu Retno karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu serta ilmunya di Pramadita Podcast ini. Iya. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya ya Ibu. Iya, terima kasih. Nah, cukup podcast hari ini ya. Seperti biasanya, sebagai penutup izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli hijab. Hijab bermotif bunga melati. Bila datang bulan Rajab, Isra Miraj kita peringati. Oke sobat, dari semua pertanyaan yang sudah dibahas dengan jelas, semoga dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi Sobat Pramadita semuanya dalam belajar menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Cukup perbincangan kita kali ini ya, sampai jumpa di Pramadita Podcast selanjutnya.